Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Kebun Raya Bogor adalah hutan kota yang jadi pusat riset tumbuhan dari zaman Hindia Belanda dan kini menjadi objek wisata populer Jabodetabek. Taman-taman di dalamnya dijadikan tempat untuk jalan-jalan, piknik, berfoto, dan lain-lain. Tapi ternyata ada juga pemakaman di dalamnya. Di mana lokasinya dan bagaimana cara ke sana, berapa tiket dan bagaimana cara belinya, ada fasilitas apa saja di dalamnya, mari simak di konten kali ini. Kebun Raya Bogor terletak di tengah kota Bogor dan jadi pusat kota. Untuk ke lokasi bisa menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Kendaraan pribadi bisa parkir di gedung LIPI. Untuk kendaraan umum, dari stasiun Bogor bisa menggunakan bis kita atau angkot. Dan juga bisa berjalan kaki. Untuk referensi, bisa lihat video di link atas atau deskripsi bawah. Sampai di gerbang Kebun Raya, untuk membeli tiket, berjalan ke arah pepohonan di sebelah kanan gerbang. Melewati pepohonan rindang dan bangku duduk-duduk, lalu belok kanan ke area Visitor Center. Beli tiket di tenda putih ini, harga hari kerja 16.500, hari libur 26.500, tidak termasuk tiket ke Museum Zoologi, dan anak di bawah 80 cm gratis. Pesan jumlah tiket yang akan dibeli dan serahkan uang tunai ke petugas, dan terima bukti pembelian tiket dengan barcode dari petugas. Keluar Visitor Center dan masuk gedung besar ini, tepat di samping gerbang Kebun Raya. Melewati metal detektor dan pemeriksaan tas ke lobi. Gerbang masuk dengan sistem tapping seperti di stasiun KRL. Serahkan tiket ke petugas, tap barcode ke gerbang, lampu hijau lewati palang putar dan masuk Kebun Raya. Tujuan pertama adalah perempatan Raffles untuk lihat peta, pusat informasi dan fasilitas lainnya. Turun tangga ke kiri. Setelah turun tangga, belok ke kiri arah jalan aspal. Di jalan aspal, belok kanan dan berjalan ke perempatan Raffles. Dan sampai di perempatan Raffles. Fasilitas terpenting di area ini adalah peta kawasan, bisa difoto untuk dijadikan panduan berkeliling atau download dari web resmi Kebun Raya. Kita gunakan peta tersebut untuk panduan berkeliling, dan kita rekap dulu perjalanan dari awal sampai ke posisi peta ini. Dari gerbang 1, akses keluar masuk pengunjung, belok kiri ke barat dan belok kanan ke utara, sampai ke posisi peta ini yaitu perempatan Raffles. Fasilitas yang ada di perempatan Raffles ini antara lain, tugu kematian istri Raffles di Bogor. Walaupun dimakamkan di Jakarta, tapi kenapa dibangun tugu kematian di gerbang masuk Kebun Raya ya? Awal perjalanan yang kurang mengenakan. Danau Gunting dengan tepian yang sudah direnovasi, dilengkapi dengan bangku memanjang dan bangku tepian serta area piknik di bawah pohon. Dan ada dermaga kayu di atas air, dengan pagar kaca estetik bisa untuk berfoto dan melihat bagian belakang Istana Bogor. Loket pembelian tiket Glow dan fasilitas lainnya. Bisa lihat daftar harga sewa beberapa fasilitas di papan depan loket. Glow masih ditutup saat pembuatan konten, tapi harga tiketnya 150.000. Shuttle bus keliling Kebun Raya plus guide 25.000 satu putaran. Penyewaan sepeda dari 25.000 sampai 50.000 per jam, tergantung jenisnya. Penyewaan skuter listrik dari 40.000 sampai 45.000 per 30 menit, tergantung harinya. Penyewaan mobil golf dari 250.000 sampai 300.000 per jam, tergantung kapasitasnya. Ada juga fasilitas seperti toko souvenir Olive Store, Resto Secret Garden, area makan indoor dan bisa juga outdoor di bawah payung, dan toko es krim Raffles dengan pilihan jenis dari 15.000 sampai 25.000. Lanjut dari perempatan, belok ke kanan arah timur dan di pertigaan belok ke kanan arah ke selatan sampai ke Taman Meksiko. Menuju Taman Meksiko, dari perempatan Raffles belok ke kanan dan berjalan lurus mengikuti arah jalan. Melewati area pohon rindang dengan suara jangkrik Cicadas. Sampai di pertigaan yang ada lambang Verboden, papan arah, dan gapura Glow. Ikuti papan arah, belok ke kanan arah ke Taman Meksiko. Melewati gapura Glow dan peta lokasi wahana-wahana Glow. Lanjut berjalan lurus mengikuti arah jalan. Melewati rerumputan teduh tempat piknik dan rerumputan terik tidak ada orang. Kembali berjalan lurus mengikuti arah jalan. Dan sampai di Taman Meksiko, berisi tanaman gurun seperti kaktus layaknya di gurun Meksiko. Taman Meksiko jadi salah satu wahana di Glow yang memiliki fasilitas seperti area foto gitar sombrero dan bangku batang kayu, warung jajanan De Gusto desain ala rumah Meksiko, menu seperti di Warmindo dengan harga 15.000 sampai 35.000, meja kursi makan payung, dan meja kursi kayu bawah pohon. Kemudian berjalan lurus ke timur dan sampai ke Jembatan Gantung.
Lanjut berjalan lurus mengikuti arah jalan. Melewati tepian Sungai Ciliwung bagian hulu, sampai di pertigaan belok kanan ke jalan batu berpalang ini. Dan berjalan sampai di Jembatan Gantung Merah, melintasi Sungai Ciliwung seperti di Taman Wisata Matahari. Serunya jembatan gantung ini adalah bergoyang tiap kali melangkah, yang membuat deg-degan dan memacu adrenalin. Di kanan ada jembatan dan jalan otista. Di kiri view Sungai Ciliwung dan pepohonan. Dan terus berjalan lurus, turun jembatan, menyusuri jalan batu, dan naik tangga. Selanjutnya belok kiri ke utara dan sampai ke Jalan Kenari. Setelah naik tangga, langsung belok kiri. Dan sampai Jalan Kenari. Jalan panjang dengan pohon kenari yang berjajar di sepanjang tepi jalannya. Lalu berjalan lurus ke utara dan perempatan belok kanan ke timur sampai ke area Astrid. Ke arah Jalan Astrid ikuti papan ke arah kiri dan berjalan lurus menyusuri Jalan Kenari yang indah ini. Masya Allah. Dan sampai ke perempatan Jalan Astrid. Ada warung jajanan di tengah jalan seperti pasar kaget. Dan di perempatan Jalan Astrid belok kanan ke arah Jalan Astrid. Melewati jembatan Batu Putih dan sampai kawasan Astrid. Fasilitasnya antara lain kolam teratai raksasa, lapangan Astrid, padang rumput sangat luas tapi panas, restoran Raasa di ujung lapangan, dan Tugu 2 Abad Kebun Raya Bogor. Lanjut belok kiri ke utara dan berjalan lurus di Jalan Astrid sampai ke area Dom. Kembali berjalan lurus mengikuti arah Jalan Astrid. Dan sampai ke Eco Dome. Ini adalah bagian dari wahana glow, berupa bangunan setengah bola dengan rangka membentuk batang tanaman dan daun di bagian luarnya. Ada juga area padang rumput untuk piknik terik dan teduh di bawah pohon. Di sekitarnya ada fasilitas seperti masjid, toilet, dan area jajanan. Kemudian berjalan lurus lagi di Jalan Astrid arah ke utara, sampai ke Gerbang 3, akses keluar masuk pengunjung. Lanjut berjalan lurus mengikuti arah Jalan Astrid dan sampai di pintu 3 Kebun Raya yang bisa dijadikan akses keluar masuk pengunjung dari Jalan Raya Pajajaran dan Jalak Harupat dan deretan hotel-hotel di sekitar Rumah Sakit PMI yang dilengkapi loket pembelian tiket dengan harga yang sama dengan pintu utama. Selanjutnya berjalan lurus ke arah utara sampai ke Gria Anggrek. Ke arah Taman Es Kasan belok kanan sesuai papan arah dan berjalan lurus. Dan sampai di Gria Anggrek, tempat riset tanaman anggrek, buka jam 8 sampai jam setengah 4, Senin Selasa tutup. Di sampingnya ada laboratorium kultur jaringan dan area padang rumput. Lalu berkelok ke kiri arah barat dan di pertigaan belok kanan arah ke utara sampai ke tanaman obat. Lanjut berjalan lurus mengikuti arah jalan. Ke arah Taman Es Kasan belok kanan sesuai papan petunjuk. Melewati taman tanaman obat dan area piknik hutan yang sangat luas dan teduh. Lanjut berkelok ke kiri arah barat dan sampai ke area Taman Es Kasan. Lanjut berjalan lurus mengikuti arah jalan sampai ke Taman Es Kasan, taman indah yang terlihat dari depan lapangan Sempur. Ada lorong taman gantung, semak berbentuk Garuda, air mancur, jembatan kolam, padang rumput, pepohonan untuk piknik, bangku duduk-duduk, dan gazebo berteduh. Di samping Taman Es Kasan ada Taman Durian, tempat duduk kolam bawah pohon, dan toilet, tapi sayangnya digembok. Kemudian berjalan lurus ke barat sampai ke Jembatan Surya Lembayung. Arah ke Bunga Bangkai ke kanan dan berjalan lurus. Menyeberangi Sungai Ciliwung lagi, posisi hilir, dengan Jembatan Surya Lembayung, berupa jembatan beton dengan jalan aspal lebar, dengan view jembatan Sempur di kanan dan sungai pepohonan di kiri. Selanjutnya belok kiri arah ke selatan dan di pertigaan belok kanan ke arah barat sampai ke Pohon Jodoh. Setelah jembatan belok kiri dan berjalan lurus mengikuti arah jalan. Ke arah Pohon Jodoh belok kanan sesuai papan petunjuk dan berjalan lurus. Dan sampai di Pohon Jodoh, dua jenis pohon berbeda tapi tumbuh besar bersama. Pohon ini sangat besar sampai tidak bisa masuk kamera seluruhnya. Lalu belok kiri arah ke selatan sampai di area misterius. Banyak objek yang ada di sini tapi tidak dicantumkan di peta. Ke arah teratai raksasa belok kiri sesuai papan arah dan berjalan lurus menuju area misterius. Di area misterius ini, belakang Istana Bogor, ada pemakaman, tapi tidak dicantumkan informasinya di peta.
Jadi kami pun tidak sadar kalau itu makam. Jadi tidak terambil gambarnya. Maaf ya. Lanjut berjalan lurus mengikuti arah jalan sepanjang area misterius. Melewati air mancur di tengah hutan yang sepi. Sungguh aneh. Dan pohon kenari raksasa ini hampir sama dengan pohon jodoh tadi, saking besarnya sampai tidak muat di kamera secara keseluruhan. Unik, tapi kenapa tidak ada di peta ya? Dan tidak sengaja melihat biawak di Sungai Ciliwung. Lanjut di pertigaan berjalan lurus ke arah selatan sampai ke Tugu Sawit. Lanjut berjalan lurus mengikuti arah jalan. Dan sampai di Tugu Sawit. Kebun Raya Bogor jadi tempat peristirahatan pertama pohon sawit dari Afrika Barat sebelum ditanam di Indonesia. Kemudian di perempatan berjalan lurus ke arah selatan dan sampai ke Taman Palem. Di perempatan terus berjalan lurus mengikuti arah jalan dan sampai di area Taman Palem. Selanjutnya di pertigaan berjalan lurus ke arah selatan dan sampai ke Taman Akuatik. Lanjut berjalan lurus mengikuti arah jalan dan sampai di Taman Akuatik. Salah satu wahana glow juga. Ada bagian lorong waktu. Lanjut belok kiri ke taman. Fasilitasnya yaitu air mancur dan kincir, bangku tepi kolam, area berfoto, tumbuhan rawa, dermaga dan jembatan apung, bangku bawah pohon, toko souvenir, dan warung jajanan. Lalu di pertigaan belok ke kanan arah barat dan sampai ke Taman Pandan. Ke arah Olive Store belok kiri sesuai papan petunjuk. Sampai di Taman Pandan. Lanjut berjalan lurus ke arah barat, melewati perempatan Raffles dan terus lurus sampai ke area Museum Zoologi. Lanjut berjalan lurus kembali ke arah perempatan Raffles. Di perempatan Raffles terus berjalan lurus, melewati loket penyewaan dan pepohonan rindang sampai ke area rerumputan. Taman-taman di area rerumputan ini semuanya disewakan ya. Terus berjalan lurus mengikuti arah jalan dan sampai di Lab Treup. Ke arah Museum Zoologi, belok kiri ikuti papan petunjuk. Berjalan lurus masuk dan sampai di Bank Biji. Kembali berjalan lurus dan sampai di Museum Zoologi. Buka tiap hari jam 8 sampai jam 4. Dan seperti dijelaskan di awal, masuk Museum Zoologi harus beli tiket lagi di loket ini seharga 15.000 di hari kerja dan 25.000 di hari libur. Karena budget terbatas, jadi mohon maaf tidak masuk ya. Buat yang penasaran, silahkan langsung ke sini ya. Kemudian berkelok ke kanan, ke arah utara dan sampai ke Taman Teisman. Kembali ke jalan depan dan lanjut berjalan lurus mengikuti arah jalan. Ke arah Taman Teisman, belok kanan ikuti papan petunjuk. Berjalan lurus mengikuti arah jalan dan sampai di Taman Teisman. Fasilitas di dalamnya yaitu padang rumput untuk piknik, lorong taman gantung, taman rerumputan, bangku di samping-samping, dan Tugu Teisman. Posted by his friends and admirers in 1884 in memory of Johannes Elias Teisman. Jadi Tugu ini mengenang Teisman yang dibuat teman dan fansnya, begitu kira-kira. Tapi nggak jelas ya apa yang dikenang nih. Kalau Tugu Raffles di depan jelas banget mengenang kematian istrinya. Selanjutnya berjalan lurus ke utara dan di pertigaan belok kiri ke arah barat sampai ke Taman Bambu. Lanjut berjalan lurus mengikuti arah jalan. Di pertigaan belok kiri ke arah gedung kantor pos Bogor. Sayangnya loket dan gerbang masuk di sini masih ditutup, padahal bisa lebih dekat jalan kaki dari stasiun Bogor. Dan sampai di Taman Bambu. Ada koleksi tanaman bambu dan area foto bangku duduk-duduk. Lalu berjalan lurus ke arah barat dan sampai ke gerbang 2, tapi tidak bisa keluar masuk pengunjung di sini. Lanjut berjalan ke pertigaan pintu 2. Di kiri adalah pintu 2 Kebun Raya Bogor. Sayangnya pintu ini masih ditutup dan dijaga tentara bersenapan laras panjang. Ngeri. Dipasang papan tidak untuk publik, ada jadwal buka tapi hanya untuk pengelola. Lanjut di pertigaan, belok kanan ke timur dan sampai ke Makam Belanda. Ke arah Makam Belanda. Belok kanan sesuai arah papan petunjuk. Melewati toilet di gedung putih ini. Terus berjalan lurus mengikuti arah jalan. Melewati gedung BRIN dan area padang rumput pohon bambu. Berjalan ke arah papan petunjuk. Untuk ke Istana Bogor lurus, tapi sayangnya tidak diperbolehkan lewat. Siapa gua ya? Untuk ke Makam Belanda. Belok kiri sesuai arah papan petunjuk.
Makam Belanda ini adalah makam orang-orang pemerintahan Hindia Belanda yang meninggal di Bogor. Disediakan bangku untuk menikmati makam. Kocak bener. Pas keliling kebun raya tadi cerah. Kenapa begitu masuk area ini jadi mendung ya? Bentar-bentar. Makam yang ini kok bentuknya mirip sama... Jadi Tugu Testament ini makam atau bukan ya? Atau buat mengenang kematian juga? Sungguh misterius. Lambang kebun raya Bogor ini juga menggunakan tugu kematian Lady Raffles nih. Kenapa dibanggakan sekali ya? Kok banyak hal berbau kematian dan pemakaman ya? Jadi kebun raya Bogor ini sebetulnya taman konservasi atau areal komplek pemakaman raksasa ya? Silahkan simpulkan sendiri. Kemudian berjalan lurus ke arah timur dan sampai ke Tugu Rijnwaard di belakang Istana Bogor. Lanjut berjalan melewati lorong bambu dan jalan setapak sampai di area Tugu Rijnwaard dengan pemandangan Istana Bogor. Pendiri kebun raya Bogor dari Jerman tahun 1817. Bisa melihat area Istana Bogor dari sini, halaman bagian belakangnya. Banyak sekali patung-patung dan ada juga jembatan yang pastinya digembok. Iya, sekian saja konten kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat jalan-jalan murah meriah. Udah agak mahal sih, ya sekali-sekali lah mengungkap misteri. Jangan lupa like, komen, share konten ini. Dan yang terakhir, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.